Wanita yang sedang hamil ini sangat tidak beruntung. Dia baru hamil 2,5 bulan. Datang ke ruang bersalin RS untuk melahirkan. Dokter mengira ia akan melahirkan seorang anak yang cacat. Tidak terpikirkan, anak yang dilahirkannya terlihat sempurna. Mungkinkah dia menderita penyakit jiwa yang langka? Untuk menemukan kebenaran, dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh pada bayi tersebut. Akhirnya, para ahli menemukan tingkat pertumbuhan sel pada anak ini mencapai 4 kali lebih cepat dari anak normal. Ia hanya perlu di dalam rahim selama 2,5 bulan. Bisa tumbuh sama dengan bayi normal berumur 10 bulan. Mendengar analisa dokter, ayah dan ibunya masih belum paham mengapa hal ini bisa terjadi. Tapi, 10 tahun kemudian, ketika pasangan ini melihat anak mereka yang berumur 10 tahun, anaknya sudah seperti berumur 40 tahun, badan dan wajahnya yang tua. Melihat itu, hati mereka benar-benar hancur. Siapa yang dapat menerima? Anak sendiri kelihatan seperti ayahnya. Siapa yang dapat menerima kembali? Anaknya yang berumur 10 tahun sudah berkeriput. Membuat ayahnya harus mengajarinya mencukur kumis. Jenggot Jack juga tumbuh sangat cepat. Setiap hari bangun pagi, ayahnya harus membantu Jack mencukur jenggot. Setiap saat membantunya, ayahnya merasa sangat senang. Diri sendiri merasa sedang membantu ayah ibu yang sudah tua. Namun, Jack memiliki tubuh pria setengah parubaya. Dan ia juga memiliki semua ciri fisik pria parubaya. Tapi, dalam psikologisnya, dia hanya anak yang masih berumur 10 tahun. Dia akan menangis dengan keras ketika ia jatuh. Ketika sedang marah, dia bisa berteriak. Di malam hari yang gelap, dia akan menjadi sama seperti anak kecil lainnya. Membawa mainan kecilnya masuk ke dalam kamar ayah dan ibu, agar orang lain tidak mentertawakannya. Ibu melarangnya untuk pergi keluar. Beberapa tahun sudah berlalu. Ini adalah guru privat yang mengajarinya di rumah. Setiap hari mengajari Jake mengenai segala jenis pengetahuan dan budaya. Setiap melihat anak-anak lain lewat di bawah rumahnya, Jack melihatnya dengan rasa cemburu. Perlahan dia mulai merasa kesepian. Dia ingin bermain bersama anak-anak seumurannya. Dia bersembunyi di bawah ranjang karena permintaannya. Akhirnya, kedua orang tuanya memutuskan untuk membawanya ke sekolah. Pagi hari masuk sekolah. Jake sangat antusias, dia bangun pagi-pagi, mencukur jenggot dengan bantuan ayahnya seperti biasa. Sekeluarga mengantarnya ke sekolah. Kepala sekolah membawa Jack ke depan pintu kelas. Ibu membantu Jack merapikan pakaiannya dengan erat. Kepala sekolah merasa sedikit kaget. Dia meminta ayah dan ibu Jack untuk pulang ke rumah. Kemudian kepala sekolah membuka pintu kelas. Dia hendak memperkenalkan murid baru pada guru dan murid lainnya. Pertama kali ia melihat begitu banyak anak kecil di kelas. Jake merasa sedikit gugup dan malu. Dia memberanikan diri masuk ke dalam kelas. Ini membuat semua siswa di kelas kaget dan tidak percaya. Ya ampun, dia kelihatan seperti ayah saya. Dia punya banyak rambut. Di mata semua orang, dia adalah orang aneh. Jake berjalan ke belakang kelas dan duduk di mejanya. Tapi, kursi ini terlalu kecil dan sempit untuknya. Dia berkeringat sangat banyak ketika duduk. Dia juga ingin mengambil tas sekolahnya. Hasilnya, hari pertama sekolah, dia merasa tidak berdaya seperti sebelumnya. Sangat tidak beruntung. Seluruh murid di kelas menganggapnya seperti seorang monster. Semua orang membicarakannya dari kejauhan, mereka tidak mau mendekatinya. Ada sekelompok anak perempuan yang menertawakannya, dan juga mempermainkannya dengan tongkat. Di mata semua orang, Jack seperti seorang monster di kebun binatang. Saat dia memainkan bola basket, semua teman kelas tidak ada yang menyukainya. Untungnya, guru Mary sesekali menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Meskipun hanya beberapa menit, Jack dapat merasa kasih sayang dari guru yang cantik ini. Suatu kali, teman sekolahnya yang sedang bermain basket memanggil Jack. Bertanya pada Jack apalah dia mau ikut pertandingan basket. Jack yang tinggi tidak mengecewakan rekan satu timnya. Dengan fisiknya ia mendapat keuntungan. Jake berkali-kali memasukkan bola ke dalam ring. Ia dengan mudah mengalahkan lawannya. Pertandingan ini membawa perubahan. Tentang apa yang guru dan murid pikirkan. Mereka menemukan sifat asli Jake. Ia sangat gembira dan menari di lapangan. Tariannya sangat lucu dan menyenangkan. Menggerakkan sepatunya sedikit-sedikit. Siang setelah sekolah selesai, anak ini menghampiri Jake untuk menolongnya.
Dia ada sedikit masalah. Membuat Jack merasa sedikit malu. Menjadi murid yang berumur 10 tahun. Namun fisiknya sudah berumur 40 tahun. Dia bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Contohnya, Jack berpura-pura menjadi kepala sekolah saat bertemu dengan ibu temannya. Jack meniru suara orang dewasa. Membantu Louis memberi nasihat pada ibunya. Sampai ibu Louis percaya dan senang dengan hal itu. Anaknya adalah seorang murid yang rajin dan pintar. Bagaimana dengan obrolan panjang ini? Menjadi pemimpin sekolah. Yang lebih luar biasa adalah kepala sekolah berusia 40 tahun ini. Perilakunya sangat bijak, membuatnya menjadi pria yang lucu. Kemudian, Ibu Louis berencana mengajak Jack makan malam. Jack bingung harus bagaimana. Begitulah kedua orang tua bertemu. Akting dari Jack adalah yang terbaik. Louis memberikan kue bolu pada Jack karena telah membantunya. Sudah sangat lama. Jack akhirnya memiliki seorang teman. Dia dengan gembira berlari pulang ke rumah. Dia melempar tas dan sepatu ke lantai. Dan dengan cepat mengangkat telepon. Dia memberitahu ayahnya hal baik yang terjadi hari ini. Melihat anaknya sangat senang, ibunya juga merasa bahagia. Hari Sabtu sore, Louis datang ke rumah Jack untuk mengajaknya bermain di luar. Ibunya belum setuju. Jack langsung pergi keluar pintu. Mereka berdua naik sepeda menuju tempat rahasia mereka. Tempat rahasia ini adalah sebuah rumah pohon kecil. Di bawah bujukan Louis kepada temannya. Dia kemudian mengajak Jack masuk ke dalam. Dengan cepat, semua orang berpindah. Jack adalah seorang yang sangat spesial. Dia bisa bergaul dengan semua orang. Dia memiliki banyak ide permainan baru. Sebagai contoh, membuang gas dari diri sendiri. Menyimpannya dalam kaleng besi, lalu membiarkan anak lain membuka kalengnya. Memasukkan korek api ke dalam toples. Bagaimanapun semua anak laki-laki terhibur. Karena Jack mereka semua bisa bersenang-senang. Tidak begitu lama, Jack dan semua anak lainnya menjadi teman dekat. Berteman dengan Jack, dia tidak merasa kesepian lagi. Kebahagiaan hidup yang berwarna. Suatu saat, dia mengundang guru privatnya ke rumah pohon. Hasilnya karena semua orang bermain terlalu heboh. Rumah pohon menjadi rubuh. Seluruh tubuh terasa sangat sakit. Tapi kesenangan masa kecil, memberikan kenangan yang berharga dalam hidup. Tapi itu tidak lama, tubuh Jack dan hatinya merasa ada yang bermasalah. Setiap pagi, dia melihat rambutnya berjatuhan. Rambutnya mulai rontok dan menipis. Wajahnya terlihat lebih tua. Jack merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan yang belum pernah ia rasakan. Hari ini di kelas, seorang murid wanita menceritakan impiannya di depan kelas. Mendengar perkataan anak perempuan itu, diri sendiri juga ingin menikah saat umur 28 tahun. Jack menghitung umurnya. Jika dirinya berumur 28 tahun, maka fisiknya sudah 112 tahun. Pada saat itu, apa yang bisa dia impikan? Masih ada lagi. Mungkin saya sudah tidak lagi hidup. Saat seseorang mulai merasakan kepedihan, dia harus berpikir bagaimana untuk bangkit kembali. Saat semua sudah keluar dari kelas, ia masih di sana tidak seperti biasanya. Dia mendekati guru Mary, dan memberikan bungkusan permen berwarna merah. Dan dengan berani, dia mengajak Mary untuk pergi ke sebuah acara pesta. Mary tidak bisa berjanji. Mendengar hal itu, Jack menangis. Dia berlari keluar dari kelas. Tiba-tiba dadanya terasa sakit saat menuruni tangga. Dokter memeriksa jantungnya, ternyata ia terkena serangan jantung. Ayah dan ibu Jack merasa khawatir. Kondisi anaknya sudah mulai seperti orang yang sudah tua. Ibunya tidak mengizinkan Jack untuk kembali ke sekolah. Dia harus beristirahat di rumah sementara waktu. Mendengar keputusan ini, Jack kecewa. Dia menangis mencari ayahnya. Ayahnya tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya bisa berjanji. Malam itu, Jack mendengar percakapan ayah dan ibunya di dalam kamar. Dia kembali merasa hancur. Dia adalah seorang yang lahir terlalu cepat. Dia baru berumur 10 tahun, tapi sayangnya fisiknya sudah 40 tahun. Dan sepertinya ayah dan ibu juga membencinya, karena dia mendengarnya dari luar. Ayah dan ibunya membicarakan untuk memiliki anak kedua. Dia sangat sedih. Kemudian dia naik sepeda keluar rumah dan berhenti di sebuah bar. Dia mendengar orang tua datang ke sini ketika hatinya bersedih. Ada apa di dalam sini? Setelah masuk ke dalam, dia melihat begitu banyak jenis makanan kecil.
Dia mengambil makanan kecil seorang pria yang sedang minum alkohol. Jake kemudian menaruh popcorn di atas meja dan memakannya. Kemudian saat itu, Ibu Louis juga datang ke bar. Dia mengira Jake adalah seorang dewasa. Kedua orang ini mulai berdansa. Jake mulai menggerakkan tubuhnya, dan dia menabrak gelas alkohol. Tamu itu sangat marah dan memukul Jake. Tapi Jake juga melawan. Dia marah seperti seorang anak kecil, membuat bingung tamu itu, dan memaksanya memberikan pukulan lagi. Ibu Louis mengeluarkannya dari penjara. Jake akhirnya bisa keluar dari ruang itu. Malam itu, dia dapat merasakan kehidupan orang dewasa. Hatinya mulai bercampur aduk. Dia merasa tidak akan pernah hidup sampai dewasa nanti. Ini semua adalah mimpi. Dia juga tidak dapat menyadarinya. Jadi semua yang dia lakukan sekarang tidak ada gunanya. Setelah hari itu, Jake mengurung dirinya di rumah. Dia tidak mau keluar. Ibu hanya dapat memanggil guru privatnya ke rumah, agar Jake tidak tertinggal pelajaran sekolah. Jake merasa dirinya sudah meninggal saat masuk universitas. Jadi tidak ada gunanya untuk belajar. Mendengar penjelasannya, guru privat menjadi paham. Dia memberitahu Jake, masa kecil harus dilalui dengan bahagia. Karena mereka tidak perlu memikirkan masalah seperti orang tua. Dapat menghabiskan waktu seharian di kamar. Mencari lebih banyak kebahagiaan karena masa ini akan lewat. Apakah kau tahu bahwa hidup itu singkat? Kau harus bisa membuat hidup lebih bermakna. Jake merasa malu. Dia berkata dia ingin menjadi orang yang normal. Kemudian guru itu berkata padanya, di dalam dunia ada 1 juta orang yang normal, seperti bintang yang bertaburan di langit. Dan ada satu orang yang spesial yaitu Jake, menjadi sebuah meteor yang langka. Meskipun ia berbeda, tetapi ia sangat mempesona. Beberapa hari temannya datang di depan rumah, mengatakan bahwa semua teman kelas merindukannya. Satu persatu temannya datang ingin melihat Jake. Anak laki-laki ini mengatakan tanpa ragu, mereka semua ingin bermain basket kembali dengan Jake. Teman-teman menggunakan segala cara untuk menghibur Jake. Jake tiba-tiba tidak bisa bernapas. Tapi dia bisa merasakan cinta dan kasih sayang dari teman-temannya. Dia juga tahu bahwa dirinya ingin ikut bermain. Dia ingin membuat arti di hidupnya. Keesokan harinya di pagi hari, Jake sudah bersiap dengan pakaiannya. Dia memutuskan untuk kembali ke sekolah. Dia masuk ke dalam kelas dan bersalaman dengan teman-temannya. Semua murid sangat gembira dengan kehadirannya. 7 tahun telah berlalu. Saat acara kelulusan, ayah dan ibu juga adik perempuannya datang ke acara kelulusan Jake. Dia dipilih untuk memberikan pidato. Fisik Jake sudah sangat tua saat dia naik ke panggung. Dia dengan perlahan membuka catatan kecilnya. Semua orang tersenyum. Jangan melupakan apa yang terjadi di kehidupan kita, Jake berkata. Saat menjadi seorang murid, itu merupakan hal yang paling indah dalam hidupnya. Saat ini, kita telah lulus sekolah. Ini adalah babak baru kita. 5 tahun yang lalu, saat berumur 10 tahun, kita tidak memikirkan apa-apa. Mulai saat ini kita akan memikirkan banyak hal dari hari ke hari tapi semua akan berlalu. Pada akhirnya, kita akan menyadari, diri sendiri sudah melewati banyak rintangan. Jadi, silakan Anda semua melihat wajah saya saat ini. Jangan penuhi hidup kalian dengan kekhawatiran. Hidup benar-benar sangat cepat berlalu. Jika Anda merasa depresi, lihat ke langit musim panas yang indah. Buat harapan. Ingatlah saya. Semangat Jake, rilis tahun 1996. Aktor Robin Williams benar-benar memainkan perannya dengan baik. Ada kesenjangan antara usia fisik dan usia psikologis suatu karakter. Dari sudut pandang orang awam, mungkin keadaan Jack yang lahir lebih awal adalah sebuah ketidakberuntungan. Tapi karena hal yang tak beruntung ini, dia hanya perlu mengalami bagian hidup yang menyenangkan. Dan justru kesempurnaan hidup inilah yang menjadi miliknya.